Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Ajija dengan NIM 6670220117, kelas 4A Ilmu Pemerintahan, mata kuliah Politik Lokal. Jadi di sini saya akan mereview 14 jurnal mengenai tema Local Strongman dan Local Basisme. Jurnal yang pertama dengan judul Perilaku Politik Elit Muhammadiyah pada Pilkada, Studi Kasus di Wilayah Kauman, Temanggung, Jawa Tengah. Karya Andi Darmawan, Tulus Warsito, dan Mahli Zainuddin pada tahun 2019. Nah, di dalam jurnal ini terdapat pokok pembahasannya, yaitu perilaku politik elit dan warga Muhammadiyah dalam konteks pemilihan umum di TPS tersebut. Lalu ada permasalahannya itu bagaimana perilaku politik elit dan warga Muhammadiyah mempengaruhi pilihan politik di TPS yang tidak mayoritas Muhammadiyah. Terus keunikan dari jurnal ini fokus pada interaksi antara perilaku politik elit dan warga Muhammadiyah dalam konteks pemilihan umum di TPS. Terus ada bagaimana faktor-faktor seperti pendidikan dan pandangan dunia mempengaruhi kemandirian berpolitik warga. Lalu yang terakhir ada temuan atau gagasan dari jurnal ini. Menemukan bahwa warga Muhammadiyah di TPS tertentu menunjukkan kemandirian berpolitik yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, wawasan, dan pandangan dunia yang mengubah cara pandang terhadap pilihan politik itu gitu. Jurnal yang kedua ada dukungan Habib Idrus bin Hashim Alatas untuk memenangkan pasangan Anies Sandi pada Pilkada DKI Jakarta, karya Rahmat Al-Fajar dan Kamarudin pada tahun 2021. Nah, pokok pembahasan dari jurnal ini dukungan Habib Idrus bin Hashim Alatas untuk memenangkan pasangan Anies Sandi pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Lalu permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini itu politik identitas berbasis suku, ras, agama, dan antar golongan, serta peran pemuka agama dalam menggalang massa untuk melakukan protes terhadap Ahok. Lalu keunikan riset dari jurnal ini terletak pada penggunaan metode kualitatif dengan pengumpulan data yang tidak terbatas pada kategori tertentu, serta menggunakan analisis untuk mengkaji teks dan konteks data dalam jurnal tersebut. Lalu temuan dan gagasan dalam jurnal ini menunjukkan bahwa Habib Idrus bin Hashim Alatas ini memberi dukungan kepada pasangan Anies Sandi dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 yang dipengaruhi oleh karakteristik sosial, budaya, politik, dan agama yang dimilikinya. Jurnal yang ketiga dengan judul Analisis Pengaruh Identitas Orang Kuat Lokal atau Local Strongman pada Pilkada Kabupaten Lebak tahun 2018. Studi kasus ITI Adem melawan kotak suara kosong, karya Azhar Fadila dan Fikri Aminuddin pada tahun 2023. Nah, dalam jurnal ini pokok pembahasannya itu menganalisis pengaruh identitas orang kuat lokal terhadap pelaksanaan Pilgub di Kabupaten Lebak pada tahun 2018, khususnya itu menganalisis fenomena terjadinya pemilihan melawan kota kosong. Lalu permasalahan utama yang diangkat dalam jurnal ini itu kuatnya pengaruh tokoh masyarakat sebagai orang kuat lokal terhadap jalannya proses demokrasi, khususnya pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lebak. Lalu keunikan dalam riset ini terletak pada analisisnya mendalam mengenai peran dan pengaruh orang kuat lokalnya seperti kiai, pengusaha, dan khususnya jawara terhadap
jalannya proses politik lokal di Kabupaten Lebak ini. Lalu ada temuan dari jurnal ini, kuatnya pengaruh sosok Mulyadi Jayabaya sebagai mantan bupati, lalu tokoh masyarakat dan pengusaha besar di Kabupaten Lebak menjadi faktor utama terjadinya fenomena calon tunggal melawan kotak kosong pada Pilgub Lebak 2018. Nah, pengaruh Mulyadi Jayabaya ini membuat partai-partai politik enggan membentuk koalisi baru dan lebih memilih mendukung calon petahana yang juga merupakan anaknya. Terus dalam jurnal ini juga mengemukakan gagasannya itu perlunya mengurangi dominasi orang kuat lokal agar proses demokrasi di tingkat daerah ini, khususnya pelaksanaan pemilu kepala daerah, dapat berjalan secara lebih adil dan maksimal. Yang keempat, dengan judul Relasi Kuasa Elit Lokal dan Pemerintah Lokal dalam Penanganan Konflik Sosial Pasca Pilkada dalam Mendukung Ketahanan Sosial, karya Lucy Andriani pada tahun 2021. Nah, pokok pembahasan dari jurnal ini mengenai relasi kuasa antara elit lokal dan pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial pasca pelaksanaan pilkada untuk mendukung ketahanan sosial. Lalu permasalahan utama yang diangkat dari jurnal ini masih terdapat konflik sosial pasca pilkada yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti isu sara, propaganda media sosial, polarisasi kelompok, dan tidak netralnya penyelenggara pilkada. Nah, relasi kuasa antara elit lokal dan pemerintah daerah juga belum mampu menyelesaikan konflik tersebut. Keunikan dari riset ini menganalisis relasi kuasa antara elit lokal dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial pasca pilkada, sedangkan penelitian sebelumnya itu lebih banyak mengenai penyebab terjadinya konflik. Terus temuan utama dari penelitian ini, jurnal ini perlu adanya kerjasama yang lebih sinergis antara elit lokal dan pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial pasca pilkada agar dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak membuat keretakan sosial berkepanjangan. Lalu gagasannya itu dibutuhkannya relasi kuasa yang harmonis antara kedua pihak. Yang kelima dengan judul Elit Politik Moral in Jatim Pilgub Konteks 2018, study of elite Kiai communication through hate speech messages in singing voters political preference, karya Muhammad Juhdi pada tahun 2022. Nah, pokok pembahasan dari jurnal ini, moral politik elit dalam kontestasi Pilgub Jawa Timur 2018, khususnya mengenai komunikasi elit Kiai melalui pesan hate speech dalam mengubah preferensi politik pemilih. Lalu permasalahan yang diangkatnya itu terdapatnya perilaku tidak etis dari elit politik dan elit Kiai dalam mendukung salah satu pasangan calon dengan mengeluarkan fatwa agama yang berbau politik melalui media daring. Terus keunikan dari risetnya ini meneliti kaitan antara komunikasi elit Kiai melalui pesan hate speech dan pengaruhnya terhadap perubahan preferensi politik pemilih. Sementara penelitian sebelumnya itu lebih umum mengenai strategi komunikasi politik. Ya, lalu di sini temuannya itu fatwa agama yang dikeluarkan elit Kiai mampu mengubah preferensi politik pemilih sehingga diperlukan keharmonisasian relasi kuasa antara elit Kiai dan pemerintah daerah dalam menangani konflik pasca pilkada agar tidak berkepanjangan.
Hal yang keenam, dengan judul Peran Kiai Pondok Pesantren Manarul Huda dalam Pemilihan Gubernur tahun 2020 di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Karya Indra Saputra, Zikwan, Muhammad Ali Mubarok pada tahun 2023. Nah, pokok permasalahan dari jurnal ini, peran Kiai Pondok Pesantren Manarul Huda dalam pemilihan gubernur tahun 2022 di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Permasalahan dari jurnal ini, bagaimana peran Kiai Pondok Pesantren Manarul Huda dalam membangun partisipasi politik masyarakat dalam pilkada tersebut. Lalu keunikan dari jurnal ini mengkaji secara khusus peran Kiai Pondok Pesantren Manarul Huda, sementara penelitian sebelumnya itu lebih umum mengenai strategi komunikasi politik. Lalu ada temuan dari penelitian ini, yaitu Kiai Pondok Pesantren Manarul Huda turut berperan dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat, antara lain melalui pemberian arahan, nasihat, terus nasihat politik, terus sosialisasi, serta memfasilitasi dialog antara kandidat dengan masyarakat. Terus gagasan yang diusungnya itu pentingnya peran tokoh agama seperti kiai dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat sehingga proses demokrasi ini dapat berjalan dengan baik. Yang ketujuh dengan judul Strategi Komunikasi Politik Elit NU pada Pilkada Lombok Tengah 2020. Studi atas keterlibatan elit NU dalam tim kemenangan paslon Maik Meres. Karya Ma'arif Sutangga, Kadri dan Muhammad Fahri tahun 2023. Nah, pokok pembahasan dari jurnal ini, strategi komunikasi politik elit NU dalam pemilihan kepala daerah Pilkada Lombok Tengah tahun 2020 yang khususnya terkait keterlibatan elit NU dalam tim pemenangan pasangan calon Patul HM Nursia Maik Meres. Nah, permasalahan utama yang diangkat itu strategi apa saja yang digunakan elit NU dalam memenangkan pasangan Maik Meres. Terus keunikan dari riset ini mengkaji secara khusus strategi komunikasi politik elit NU, sementara penelitian sebelumnya itu lebih umum mengenai politik daerah. Lalu temuannya itu elit NU memaksimalkan peran jaringan organisasi, kiai, kegiatan NU untuk mendukung Maik Meres sebagai calon yang diyakini berkompeten. Lalu jurnal yang ke-8 itu Konflik Politik Desa, studi tentang relasi kuasa elit desa, dinamika dan jenis konflik pasca Pilkades di Desa Nanga Sake, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Karya Faustinus Duongali pada tahun 2023. Nah, pokok pembahasan dari jurnal ini, konflik politik desa, yaitu studi tentang relasi kuasa elit desa, dinamika dan jenis konflik pasca Pilkades di Desa Nanga Sake, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Nah, permasalahan yang diangkatnya itu strategi apa saja yang digunakan oleh elit desa dalam memenangkan paslon tersebut. Terus lalu keunikannya itu mengkaji secara khusus konflik politik desa di Desa Nangasake. Terus temuannya itu konflik politik desa terjadi karena adanya balas dendam, adanya persaingan ekonomi, serta intervensi dari elit desa dan dari luar untuk memenangkan paslon tersebut. Lalu gagasan yang ada di jurnal itu perlu adanya pendidikan politik dan peran elit desa sebagai mediator. Yang ke-9 itu ada pengaruh lokal Stroman di Provinsi Jambi. Studi kasus dominasi Zulkifli Nurdin terhadap Partai Amanat Nasional. Karya Zakli Hanafi Ahmad dan Aryo Akbar dan Adlin.
pada tahun 2020. Nah, pokok pembahasan dari jurnal ini, pengaruh lokal strongman Zulkifli Nurdin terhadap dominasinya pada Partai Amanat Nasional di Provinsi Jambi. Nah, permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini bagaimana peran dan strategi Zulkifli Nurdin dalam membangun polarisasi PAN di Jambi. Keunikan dari riset dari jurnal ini mengkaji secara khusus peran Zulkifli Nurdin. Lalu sementara penelitian sebelumnya itu lebih umum gitu. Temuan dari jurnal ini itu dominasi Zulkifli Nurdin berhasil membangun citranya dengan baik dan membesarkan PAN di Jambi dengan menempatkan keluarga dan kroni di posisi strategis. Jurnal yang ke-10 dengan judul Local Strongman di Bangkalan, Kuasa Politik Blatter dalam Demokrasi Lokal 2008 sampai 2018. Karya Muhammad Jainur Ridho pada tahun 2020. Nah, dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana Blatter mempengaruhi politik lokal dan masyarakat Bangkalan. Nah, terus permasalahannya itu ketegangan antara desentralisasi dan kekuasaan informal Blatter yang seringkali bertentangan dengan prinsip demokrasi. Lalu keunikan dari jurnal ini karena mengkaji hubungan antara aktor kekuasaan tradisional dan sistem politik modern di tingkat lokal. Lalu ada temuan dan gagasannya itu, Blatter ini memiliki pengaruh signifikan dalam proses politik lokal, seringkali beroperasi melalui jaringan informal dan kekuatan sosial yang melibatkan intimidasi dan patronase. Jurnal yang ke-11 dengan judul Local Strongman dan Kontestasi Politik Studi terhadap Kemenangan Fenomena Laras Tamauni dan Muhammad Amin Jasa pada Pilkada Mamuju Tengah 2015, karya Nur Alia Jaina pada tahun 2017. Nah, dari jurnal tersebut pembahasannya ini pengaruh lokal strongman dan modal terhadap kemenangan fenomenal Laras Tamauni dan Muhammad Amin Jasa dalam Pilgub Mamuju Tengah tahun 2015. Nah, terus permasalahannya itu bagaimana eksistensi Aras Taumani sebagai local strongman di Mamuju Tengah. Terus apa aja sih indikator yang menunjukkan Aras sebagai local strongman dan modal apa saja yang dimiliki oleh Aras Tamauni dan Muhammad Amin Jasa. Terus bagaimana pengaruh modal tersebut terhadap kemenangan mereka. Lalu keunikan riset dari jurnal ini menggunakan pendekatan teori local strongman menurut McDowell dan teori modal menurut Bourdieu untuk menganalisis kasus kemenangan fenomena Aras Taumani dan Muhammad Amin Jasa di Pilgub Mamuju Tengah 2015. Terus temuannya itu ada pengaruh local strongman dan kepemilikan modal yang dimiliki Aras Taumani seperti modal ekonomi, simbolik, dan sosial berkontribusi terhadap kemenangan mereka dalam pilgub tersebut. Jurnal yang ke-12 dengan judul Peran Tokoh Agama Kuasa Elit Politik dalam Pilkades 2017 di Desa Tanjung Raja Selatan, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, karya Rian Susanto pada tahun 2020. Nah, pembahasan dari jurnal ini tentang peran tokoh agama dan elit politik lokal dalam pemilihan kepala desa atau pilkades di Desa Tanjung Raja Selatan. Terus permasalahannya itu keterlibatan tokoh agama dan elit politik lokal dalam proses pilkades. Padahal kan seharusnya proses pemilihan itu dilakukan secara demokratis kan, tanpa tekanan. Terus tokoh agama dan elit politik itu terlibat dalam relasi politik
dengan salah satu calon kepala desa untuk memenangkannya. Terus keunikan dari riset ini mengkaji peran dan pola relasi tokoh agama serta elit politik lokal dalam memenangkan calon tertentu. Terus temuannya itu tokoh agama dan elit politik lokal memiliki pengaruh besar dalam proses pilkades melalui modal sosial, ekonomi, dan kekuasaan yang mereka miliki. Terus masyarakat tuh hanya tunduk pada tokoh agama dan elit politik lokal tanpa memilih secara independen. Jurnal ke-13 dengan judul Fenomena Lokal Strongman, studi kasus pengaruh Sukarmis dalam mendukung kemenangan Andi Putra sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kuantan Singingi. Karya Tito Handoko, Ramlan Darmansyah, dan Sofian pada tahun 2020. Nah, pokok pembahasan dari jurnal ini fenomena lokal strongman dalam politik lokal di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Terus masalahnya itu bagaimana pengaruh Sukarmis sebagai mantan Bupati Kuantan Singingi dalam mendukung kemenangan Andi Putra sebagai anggota DPRD. Terus keunikan dari riset ini tuh menelusuri secara khusus pengaruh lokal strongman Sukarmis terhadap kemenangan politik putranya, yaitu Andi Putra di daerahnya itu. Nah, terus berbeda dengan riset sebelumnya itu yang lebih umum. Terus temuan dari jurnal ini bahwa kemenangan Andi Putra itu tidak lepas dari dukungan dan pengaruh Sukarmis sebagai politisi senior serta mantan pemimpin daerah yang dipandang kuat oleh masyarakat setempat. Terus prestasi politik Sukarmis juga memberikan dampak positif bagi karir politik Andi Putra. Terus gagasannya itu lokal strongman dapat berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam mempengaruhi hasil konsentrasi politik di daerahnya, baik dari dalam maupun luar struktur pemerintahan. Jurnal ke-14 dengan judul Strategi Orang Kuat Lokal dalam Pemilu Legislatif tahun 2019. Studi pada pemenangan calon legislatif daerah pemilihan 4 Kabupaten Bangka. Karya Resti Aprilia, Rini Arcada Saputri, dan Luna Febriani pada tahun 2021. Nah, pokok pembahasan dari jurnal ini strategi orang kuat lokal dalam pemilu legislatif tahun 2019. Lalu permasalahan dari jurnal ini bagaimana peran orang kuat lokal dalam membantu kemenangan calon legislatif di daerah pemilihan 4 Kabupaten Bangka pada pemilu tahun 2019. Nah, temuan dari jurnal ini terlibatnya 2 jenis orang kuat lokal, yaitu tokoh agama dan pengusaha dalam pemilu legislatif 2019 di daerah pemilihan 4 Kabupaten Bangka. Terus peran orang kuat lokal ini meliputi segmentasi pemilih, penetapan target pemilih, dan mobilisasi massa untuk mendukung calon legislatif ini. Terus adanya hubungan timbal balik antara orang kuat lokal dengan calon legislatif itu, baik dari segi sosial maupun segi ekonomi. Terus penerapan konsep lokal strongman oleh Migdal ini terkait bagaimana orang kuat lokal tumbuh berjejaring dan melakukan kontrol sosial dalam mendukung calon legislatif. Terus keunikan dari jurnal ini penggunaan studi kasus pemilu di daerah pemilihan 4 Kabupaten Bangka itu untuk melihat secara empiris peran orang kuat lokal dalam proses pemenangan calon legislatif di tingkat lokal. Terus temuannya itu memahami dinamika pemilu yang melibatkan aktor-aktor lokal. Oke, cukup sekian review 14 jurnal saya mengenai tema local strongman dan local bossism. Thank you for watching. Bye bye.